Baik, selamat siang teman-teman sekalian yang Ibu Bapak dosen. Kali ini kami dari kelompok 10, saya sendiri Yayana dengan teman saya Giovanni Berta Saraswati dan Muhammad Nasrullah. Kali ini kami akan membahas mengenai Vodafone split to India atau pembelaan Vodafone sendiri ke India, about the company atau profil perusahaannya. Nah, Vodafone sendiri ini adalah perusahaan telekomunikasi, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dengan lebih dari 404 juta pelanggan, 86.000 karyawan, dan beroperasi di lebih dari 30 negara di 5 benua. Nah, strategi yang digunakan untuk berkembang ini adalah strategi akuisisi dan merger. Apa sih dua strategi ini? Nah, untuk merger sendiri, Vodafone itu dengan perusahaan lain bergabung dan membentuk suatu entitas baru. Di entitas yang baru ini, mereka membentuk kegiatan operasional yang baru dan tentu tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada dua perusahaan yang melakukan merger ini. Dan akuisisi. Nah, di sini akuisisi ini oleh Vodafone sendiri bisa dilakukan antara membeli aset perusahaan lain atau memiliki kepemilikan dalam perusahaan itu dengan membeli lebih dari 51% suatu saham perusahaan. Nah, untuk membantu Vodafone memperluas kehadirannya di Asia, Vodafone juga melakukan kemitraan strategis dengan Connexus Mobile Alliance pada tahun 2011. Nah, kolaborasi ini cukup unik karena Connexus Mobile Alliance sendiri adalah telekomunikasi terbesar di Asia dan Vodafone sendiri merupakan telekomunikasi terbesar di dunia. Nah, jadi Vodafone sendiri itu dia membagi kegiatan operasionalnya menjadi dua wilayah. Yang pertama itu wilayah Eropa dan Amerika, dan yang kedua itu Timur Tengah dan Asia Pasifik. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan Vodafone di India sendiri hingga di akhirnya mendapat suatu permasalahan di India dengan pemerintah India. Nah, di sini yang pertama itu untuk memasuki pasar India, Vodafone melakukan akuisisi dengan perusahaan HEL yang merupakan perusahaan terbesar ketiga di India dengan lebih dari 24 juta pelanggan. Jadi di sini HEL itu merupakan perusahaan jasa operator atau telekomunikasi di India. Nah, kehadiran Vodafone ini tentunya dianggap sangat baik oleh industri India dan pemerintah sendiri karena yang pertama membawa manfaat ke pelanggan seperti menaikkan kompetisi. Kenapa menaikkan kompetisi? Jadi Vodafone ini merupakan perusahaan terbesar telekomunikasi terbesar di dunia dan dia masuk ke India tentunya akan menaikkan kompetisi dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi lain yang ada di India, dan dengan adanya kompetisi ini mereka mau nggak mau akan berusaha untuk menjadi lebih baik seperti itu. Yang kedua, dia akan membawa praktik global, baik itu ada transfer teknologi, transfer informasi, maupun transfer SDM atau SDA, seperti itu. Dan jasa yang lebih baik ke pasar India. Rediff News menyatakan bahwa Vodafone merupakan layanan seluler global terbesar dan telah menguasai inovasi layanan untuk pelanggan baik itu dalam suara, data, atau video streaming. Setelah banyak melakukan akuisisi dan merger, jadi di dalam India maupun dengan perusahaan di luar India, akhirnya Vodafone ini kembali lagi melakukan akuisisi saham HHL, tapi perusahaan HL ini bukan yang di India, tapi yang ada di Hong Kong. Jadi yang berbasis di Hong Kong sebanyak 67% saham. Nah, dengan target 100 juta pelanggan seluler, Vodafone ini menyatakan bahwa dia itu akan mengeluarkan investasi sebesar 6 miliar US dollar untuk 3 tahun. Poin yang tadi saya sebutkan yang terakhir itulah yang membawa permasalahan yang cukup panjang bagi Vodafone. Kenapa? Karena pembelian saham HEL yang berbasis di Hong Kong itu mengundang serangkaian masalah. Nah, awalnya kesepakatan itu disetujui oleh Badan Promosi Penanaman Modal Asing pemerintah India dengan syarat bahwa saham minoritas yang jumlahnya sedikit pemegang saham minoritas itu dapat menjual sahamnya
hanya kepada penduduk India. Jadi saham minoritas itu yang jumlahnya sedikit itu hanya boleh dijual kepada penduduk India. Nah, kesepakatan ini tentunya disetujui awalnya. Namun, muncul permasalahan baru lagi. Tahun 2007, Departemen Pendapatan Pajak India meminta sebesar 110 miliar India Rupee atau sebesar 2 miliar USD kepada Vodafone atas pajak capital gain pada transaksi luar negeri. Nah, karena hal ini, Vodafone tentunya itu menolak atau membantah klaim dari Departemen Pajak. Akhirnya setelah melalui banyak pertemuan dan penyelidikan, sidang Vodafone ini dengan pemerintah India itu dimulai pada Agustus 2011 dan akhirnya Vodafone memenangkan persidangan kasus pajak ini pada 20 Januari 2012. Nah, Mahkamah Agung India sendiri meminta kantor pajak mengembalikan 500 juta US dollar yang awalnya dideposit oleh Vodafone dengan bunga 4% ke Vodafone. Nah, sebenarnya pemerintah India itu sempat menolak hasil ini dan mengajukan petisi peninjauan, tapi Mahkamah Agung menolak petisi tersebut, sehingga dalam beberapa jam setelah Mahkamah Agung India menolak petisi peninjauan, pemerintah akhirnya mengembalikan dana sekitar 25 miliar India Rupee atau 0,55 miliar US dollar ditambah 4% bunga kepada perusahaan Vodafone. Namun, permasalahan ini nggak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena akhirnya pemerintah pun melanjutkan di tahun yang sama, tahun 2012, pemerintah membentuk rancangan undang-undang keuangan di parlemen untuk mengamandemen UU Pajak Penghasilan. Nah, jika rancangan undang-undang ini, jadi di jurnal sendiri yang pada tahun 2012 itu menyatakan bahwa jika rancangan undang-undang ini disahkan, maka Vodafone mungkin harus membayar 203 miliar India Rupee atau 3,92 miliar US dollar sebagai pajak, bunga dan denda atas akuisisi saham Hutchison atau saham HHL yang tadi saya sebutkan, yang kesepakatannya itu ditandatangani di Kepulauan Cayman. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nasrullah dengan NRP 13.011.8054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perspektif yang ada pada Vodafone. Nah, perselisihan muncul karena para pihak dalam Vodafone ini dilanjutkan dengan perspektif yang berbeda. Sesuai Menteri Keuangan saat itu, Pranab Mukherjee, amandemen ini seharusnya mencegah arus keluar 400 sampai 500 miliar atau sekitar 7.358 hingga 7,358 hingga 9,197 miliar dari bendahara. Sebaliknya, Vodafone International menentang pengenaan 2,2 miliar pajak capital gain karena kedua perusahaan yang melakukan kontrak tidak berbasis di India. Vodafone juga menentang amandemen dua bagian dari Undang-Undang Pajak Penghasilan bagian 191 dan 201 dengan efek retrospektif menyengketakan konstitusionalitasnya. Nah, di sini ada juga beberapa tahap pada perbedaan perspektif itu sendiri atau beberapa tahun yang dilakukan pada Vodafone itu pada bulan tertentu. Nah, pada tahun 2007 ini Vodafone membeli 67% dari Hutchison SR India dan mengganti namanya menjadi Vodafone SR. Nah, pada bulan April ini FIPB menyetujui kesepakatannya. Pada bulan September, Departemen Information Technology memberlakukan Vodafone dengan memberlakukan pajak. Nah, pada Oktober Vodafone pergi ke Bombay HC. Nah, tahun 2008 pada bulan Februari pemerintah mengubah bagian 201 itu dari Undang-Undang Pajak Pendapatan. Nah, pada Desembernya HC ini adalah menolak petisi Vodafone. Nah, pada tahun 2009 steering komitinya menolak banding Vodafone, menyerahkan keputusan tentang yurisdiksi kepada Departemen Teknologi Informasi dan dirujuk kembali kasus Bombay HC. Nah, pada Oktober
Departemen Teknologi Informasi mengeluarkan pertunjukan baru karena pemberitahuan pada Vodafone. Nah, pada tahun 2010, Vodafone ini memberikan balasan kepada pemberitahuan yang diberikan kepada Departemen Teknologi Informasi, menyatakan bahwa Departemen Teknologi Informasi ini tidak memiliki yurisdiksi kepada kasus perpajakan. Nah, pada bulan Mei, Departemen Teknologi Informasi ini mengklaim yurisdiksi Vodafone, Nah, pada bulan Juni, Vodafone mengajukan petisi di Bombay HC terhadap Departemen Teknologi Informasi. Agustus, Bombay HC ini mulai mendengar tentang kasus pajaknya. Nah, bulan September 2010, Bombay HC ini mengatakan Vodafone berkewajiban membayar pajak capital gain atas kesepakatan itu. Vodafone mengajukan banding ke steering committee-nya dan steering committee meminta Vodafone untuk menyetor 25 miliar dan memberikan jaminan sebesar 85 miliar untuk menunda putusan akhirnya. Nah, tahun 2011, pada bulan Maret, Departemen Teknologi Informasi ini memberikan pemberitahuan kepada Vodafone. Nah, pada bulan Aprilnya, steering committee meminta Departemen Teknologi Informasi untuk memberikan sanksi apapun sampai sidang akhir. Nah, pada bulan Agustusnya, steering committee-nya ini mulai mendengarkan kasus tersebut. Nah, pada tahun terakhir, yaitu tahun 2012, bulan Januari, putusan steering committee adalah tidak ada kewajiban pajak untuk Vodafone. Steering Committee juga meminta Departemen Pajak mengembalikan 25 miliar kepada Vodafone dengan bunga 4%. Nah, pada Maret Kementerian Keuangan, pemerintah India mengusulkan untuk mengubah undang-undang pajak penghasilan secara retrospektif efek di parlemen itu. Nah, pada bulan April, Vodafone memberikan pemberitahuan hukum kepada pemerintah India yang mengancam arbitrase internasional di isu tersebut. Nah, pada bulan Mei, pemerintah mempertimbangkan untuk menambah klausul untuk memungkinkan pembebasan hukuman untuk kesepakatan yang berlangsung sebelum 1 April 2012. Nah, di steering committee's verdict ini juga ada 2 poin, yaitu adalah bahwa Mahkamah Agung India mengesampingkan keputusan Bombay HC yang meminta Vodafone International untuk membayar Departemen Teknologi dan Informasi. Nah, poin keduanya adalah steering committee juga memutuskan bahwa kasus tersebut melibatkan penjualan saham dan bukan penjualan aset. Pada berdirinya Government of India tersebut, pemerintah berdiri teguh pada pendiriannya untuk mengimbangi dampak keputusan steering committee di kasus Vodafone untuk mengubah undang-undang pajak penghasilan dengan efek retrospektif, menandakan bahwa itu adalah mencegah arus keluar miliaran dari bendahara. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mari kita beralih ke Vodafone's perspektif. Vodafone ini juga memiliki pandangan terhadap apa yang terjadi di perusahaannya. Dengan kasus pajak ini, tidak semata-mata membuat Vodafone itu ingin berhenti atau keluar dari India. Dengan kasus ini, Vodafone itu memiliki pemikiran bahwa ia tidak harus bersedih dan mulai berpikir lagi untuk bisa bertahan terus untuk masa depan. CEO Vodafone, Vittorio Colao, telah mengatakan kepada pejabat Kementerian India bahwa Vodafone itu tidak berniat untuk menghindari pajak, tetapi bertindak atas nasihat hukum yang diterimanya dalam kasus ini. Sejak masuk tahun 2007 ke India, Vodafone itu telah menginvestasikan sebesar Indian Rupee 500 miliar. Selain itu, Vodafone itu juga menciptakan 9.000 pekerjaan dan sudah membayar pajak kepada pemerintah sebesar Indian Rupee 290 miliar. Pihak Vodafone itu belum pernah mengambil 1 rupiah pun dari India, sehingga Vodafone ini agak menggambarkan pada kasus ini atau perubahan pajak ini sebagai kesewenang-wenangan pemerintah. Selisihan dengan pemerintah India ini muncul dari undang-undang pajak retrospektif yang diusulkan, dan ini tuh memiliki konsekuensi yang serius bagi berbagai bisnis di India atau internasional dan memiliki konsekuensi negatif bagi Vodafone. Pejabat Vodafone juga memberikan peringatan bahwa pihaknya akan mengambil semua langkah untuk menjaga kepentingan pemegang saham.
Rasanya tidak adil bagi Vodafone jika berdasarkan undang-undang yang disahkan 5 tahun setelah kejadian, membuat Vodafone itu harus membayar pajak atas keuntungan yang dibuat oleh orang lain. Nah, khawatir akan pengaruh amandemen retrospektif yang disusulkan pada perusahaan, anak perusahaan Vodafone di India telah memberikan bantuan untuk memberitahukan hukum kepada pemerintah Belanda untuk membantu menyeret pemerintah India ke pengadilan arbitrase internasional tentang masalah pajak kepada Vodafone di India. Vodafone ingin pemerintah India itu tuh mengabaikan atau mengubah aspek retrospektif dari undang-undang diusulkan karena Vodafone itu sebenarnya lebih suka mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian perusahaan juga mengingatkan pemerintah India tentang perjanjian investasi bilateral, perjanjian antara India dan Belanda di mana pemerintah India ini berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada investor dan tidak melanggar harapan yang ada pada investor. Sesuai dengan manajemen perusahaan, isu yang diangkat dari beberapa sudut pemerintah India itu tidak boleh diputuskan secara pihak oleh negara tuan rumah. Nah, namun bagaimana sih reaksi global atas adanya kasus ini? Yang pertama, berbagai asosiasi bisnis global memandang negatif bahwa proposal amandemen yang mengatakan langkah seperti itu akan berdampak pada investasi di India dan mengupayakan untuk melakukan pertimbangan ulang yang sama. Kemudian, Kamar Dagang Internasional yang berbasis di Prancis dan Komite Penasihat Bisnis Industri untuk OECD merasa bahwa pengenalan retroaktivitas tidak hanya diinginkan untuk masa depan iklim investasi India, dan itu juga akan mengirimkan sinyal ke negara-negara lain bahwa retroaktivitas adalah rute yang dapat diterima. Namun, ini juga akan mengurangi profitabilitas banyak perusahaan global karena mereka mungkin terpaksa membuat ketentuan untuk dampak buruk dari perubahan hukum yang tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, pemerintah Inggris juga mengatakan bahwa hal itu dapat merusak iklim investasi secara keseluruhan di India. Dan yang terakhir, beberapa asosiasi bisnis global juga telah menuliskan surat kepada Perdana Menteri India dan Menteri Keuangan untuk meminta pertimbangan ulang atas proposal amandemen tersebut. Dan akhirnya terkait upaya pemerintah tetap memaksa Vodafone untuk membayar pajak lebih dari 2 miliar US dollar. Nah, pemerintah Vodafone itu juga bahkan telah mempersiapkan diri untuk membawa pemerintah India ke Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB, di mana Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB ini adalah komisi yang bekerja sama dengan Organisasi Perdagangan Dunia dan berpotensi membuat keputusan yang mengikat atas pertikaian tersebut. Dengan lebih dari 10,5 juta pelanggan di India pada saat itu, kesuksesan besar Vodafone itu telah dirusak oleh keinginan pemerintah India untuk mengklaim pajak penambahan modal atas kesepakatan tersebut. Nah, pemerintah India ini sekarang juga memperkenalkan undang-undang yang akan menerapkan pajak ini secara retrospektif yang ditentang oleh berbagai pihak. Nah, undang-undang ini tuh dapat secara serius juga melukai kemampuan India untuk menarik investasi dari luar. Hal ini itu juga dapat mempengaruhi ratusan perusahaan yang ada di luar negeri dan yang ada di India. Nah, dari penjelasan tadi, mari kita melihat dari SWOT analisisnya. Kita mulai dari strength-nya, pengakuan merek dan kesadaran merek yang dimiliki India, Vodafone India ini telah mampu menciptakan kehadiran yang kuat di pasar India. Yang kedua, penawaran layanan beragam. Jadi Vodafone di India ini memberikan berbagai layanan yang beragam kepada pelanggannya di India. Kemudian yang ketiga, Vodafone ini merupakan 10 besar perusahaan telekomunikasi terbesar di India. Dan selanjutnya, Vodafone ini juga memiliki ekuitas merek yang tinggi, di mana ekuitas merek yang tinggi ini adalah tanda kepercayaan dan keandalan dari Vodafone, sehingga pada saat itu India memiliki jumlah pelanggan Vodafone tertinggi, yaitu 223 juta. Kemudian Vodafone itu juga fokus pada pemasaran dan kenyamanan pelanggan. Dan yang terakhir pada kasus ini juga Vodafone India ini telah menyiapkan berbagai cara untuk bisa melawan tuntutan dari pemerintah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke weakness. Weakness-nya ini Vodafone India itu terkadang memiliki kecenderungan untuk menjadi pengikut pasar daripada pemimpin pasar. Kemudian yang kedua, manajerial itu terlihat lemah ketika kasus pajak retrospektif. Dan yang terakhir yaitu kurangnya informasi tentang aturan pemerintah sehingga membuat
Vodafone ini tersandung kasus pajak. Namun dari opportunities yang pertama, Vodafone ini juga memiliki perkembangan teknologi dan informasi yang maju di masa yang akan datang. Kemudian perkembangannya itu terlihat dari banyaknya jumlah pelanggan yang tiap tahun terus bertambah. Dan yang ketiga itu ada dukungan dari pemerintah Belanda, terus dari organisasi global, dan lain sebagainya. Nah, namun apa sih threat-nya atau ancamannya? Yang pertama, adanya persaingan dari perusahaan telekomunikasi serupa. Walaupun dia masuk ke 10 besar perusahaan telekomunikasi terbesar di India, namun Vodafone ini juga memiliki ancaman dari persaingan yang telekomunikasi yang serupa seperti Jio dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kasus pajak retrospektif pada Vodafone ini bisa memburu perusahaan kapan saja. Nah, sekarang dari kelompok kami memiliki 2 strategi untuk Vodafone dalam menyikapi permasalahannya dengan pemerintah India. Yang pertama, sebelum membeli saham HL tadi atau setelah membelinya, perusahaan Vodafone sebaiknya memang mencari informasi mengenai peraturan pemerintah atau mencari informasi tentang apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya bagi perusahaan asing. Nah, untuk strategi yang kedua, Vodafone sendiri bisa bekerja sama dengan pemerintah atau mencoba untuk mencari jalan tengah. Jadi, masalah ini tuh dicoba untuk diselesaikan di tengah-tengah yang menguntungkan kedua pihak atau win-win solution. Kenapa sih kami memberikan strategi win-win solution ini? Kalau kita bisa bekerja sama, bisa melakukan strategi yang baik dengan pemerintahnya, menyiapkan strategi win-win solution, tentunya kita mencegah hambatan-hambatan, dan tentunya salah satu lainnya yaitu kita mencegah jika ada perusahaan asing lainnya yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tentunya perusahaan asing itu yang akan ditambahkan oleh pemerintah, dan perusahaan Vodafone ke depannya bisa makin merugi kayak gitu. Dan untuk informasi saja, jadi kasus ini itu telah dimenangkan Vodafone, jadi Vodafone tidak harus membayar sebanyak itu pada tahun 2012, tapi kasus itu baru dimenangkan tahun 2020, 25 September lalu. Jadi baru 2 bulan yang lalu. Kita bisa lihat jangka waktunya sangat panjang, tentu sangat menguras uang. Akhirnya jatuhnya sama saja gitu. Dan kita nggak tahu bagaimana hambatan ke depannya. Itu dia presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.